Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan informasi user menggunakan session. Jadi, session ini dipakai oleh programmer untuk menyimpan data atau informasi user secara semi-permanen atau dalam waktu tertentu. Jadi, datanya nanti akan hilang dalam waktu tertentu secara otomatis ya, jadi semi-permanen. Untuk penyimpanannya sendiri, session ini berada di server, jadi tidak bisa diakses secara bebas oleh klien. Selanjutnya, banyak aplikasi versi web sudah menggunakan session untuk autentikasi login, mengatur manajemen yang bisa mengakses sebuah halaman ya, dan menampilkan informasi user. Untuk session ini sendiri, ada beberapa proses yang perlu diperhatikan, yaitu proses pembuatan session, proses pemeriksaan session, dan yang terakhir, proses penghapusan session. Kita langsung praktek aja untuk ini. Untuk saat ini, yang saya praktekkan ini, saya memakai PHP dan tidak memakai MySQL dulu ya. Jadi untuk prosesnya, saya memakai proses PHP full. Jadi nanti ada proses input ya, input loginnya, setelah itu pemeriksaan session, dan nanti akan ada yang namanya user area ya, dan yang terakhir penghapusan session seperti yang tadi ketiga itu ya. Jadi sebelum saya praktekkan ini, aktifkan terlebih dahulu ya untuk aplikasi web servernya. Posisinya di start, kita cari XAMPP seperti ini ya, dan pilih XAMPP Control Panel. Kebetulan di sini saya pakainya untuk web servernya, saya pakai XAMPP ya. Jadi sebenarnya tidak hanya aplikasi ini, ada aplikasi lainnya, contohnya seperti WAM dan lain-lain ya. Dan di sini pastikan pastikan modul yang aktif itu Apache dan MySQL. Kalau sudah aktif, ini close saja sudah tidak masalah. Di sini kita buka pakai file Explorer ya. Posisinya untuk folder web servernya itu di C, XAMPP, setelah itu htdocs. Di sini saya buat folder baru ya. Jadi namanya itu session ya. Session. Setelah itu saya membuat file baru di sini. Nah, di sini file Explorer-nya sudah saya modifikasi, jadi format filenya dia muncul. Nanti saya akan sisipkan untuk video tutorial menampilkan format file ini ya di deskripsi. Ini saya buat file baru tadi ya, namanya index.php. Nah, di sini saya edit pakai Notepad++. Setelah itu, di sini saya pakai kode HTML ya. Untuk form loginnya saya pakai index di sini. HTML head, kita pakai HTML yang sederhana aja ya. Nggak perlu yang ribet-ribet, yang pakai doctype, HTML public ya. Ini saya pakai HTML biasa aja. Login form, title, headnya tutup ya. Setelah itu, bentar ya, ini body, form, action sama dengan proses login .php ya. Di sini method sama dengan post,
begini. Ini gede juga nggak masalah, kecil semua juga nggak masalah. Setelah itu di sini saya buat begini aja ya, supaya kelihatan namanya ya. Ini paragraf, username, titik 2, saya buat baris baru BR ya. Begini. Nah, di sini saya tambahin input type sama dengan ini text, name sama dengan username. Ini tutup ya, tutup, dan ini tutupnya paragrafnya. Selanjutnya sama ya seperti di atas, jadi ini saya copy paste aja supaya lebih cepat ya. Di sini saya ganti menjadi password, tapi tipenya ini password supaya nggak muncul teksnya ya. Dan di sini namanya password juga. Dan yang terakhir saya buat untuk tombol ya. Tombol tetap pakai P ini paragraf ya. Terus button type sama dengan tanda petik submit. Tutup begini, namanya login. Ini tutup buttonnya, tutup paragrafnya. Oke, tinggal saya tutup form. Formnya ditutup ya. Setelah itu tutup bodinya juga, sama tutup HTML. Ini jangan lupa di save. Kalau mau dicek juga sekalian juga mau dicek gitu bisa. Jadi di sini tinggal ketik localhost apa tadi, session ya, langsung enter aja, dia langsung muncul karena posisinya dia index untuk login ya, form loginnya ini ya. Selanjutnya kita membuat untuk proses login untuk pemeriksaan session ya. Ini saya minimize dulu ya. Jadi saya membuat file baru lagi di sini. Saya kasih nama proses login .php. Ini ya saja. Jadi proses login ini sudah saya buat perintahnya itu ada di sini. Nah, actionnya di proses login. Tetapi untuk page pemrosesannya kan saya masih belum buat. Jadi ini saya buat namanya proses login di sini. Editnya sama, pakai Notepad++. Nah, di sini bedanya untuk kode PHP ini ada yang berbeda. Jadi di sini saya tambahin yang namanya session start. Session underscore start, buka kurung, tutup kurung begini, titik koma ya. Nah, di sini saya tentukan username passwordnya karena memang nggak pakai database ya. Username data begini aja ya. Sama dengan tanda petik, jangan lupa titik koma ya, admin. Dan di sini saya duplikatkan aja ya supaya mempercepat. Caranya Ctrl D. Oke, di sini admin sama ya, cuman bedanya ini password. Password begini. Nah, di sini cek apakah sudah diisi semua. Jadi ini untuk ngecek bagian form ya. Jadi saya pakai iset. Nah, iset ini ada di tutorial saya sebelumnya ya. Jadi nanti saya taruh di di
deskripsi ya untuk linknya. Jadi ini if buka kurung, langsung saya tutup kurung aja ya supaya lebih gampang. Is set buka kurung tutup kurung variabel underscore post ya, buka kurung tutup kurung kotak begini. Nah di sini use pakai tanda petik 2 ya, username. Wow, kok gede semua nih. Username. Setelah itu kita lewati satu tutup kurung gini ya. Kita kasih spasi and iset buka kurung tutup kurung lagi ya. Sama. Supaya gampang ini kita copy paste aja. Begini. Ditaruh di dalamnya sini ya. Nah, ini diganti menjadi password. Setelah itu kita lewati 2 tutup kurung ini. Kita buat buka kurung tutup kurung kurawal ya. Posisikan tengah, kita enter. Nah, di sini untuk cek apakah user terdaftar. Di sini proses untuk pengecekannya. Saya pakai if buka kurung tutup kurung ya. Ini sama ya seperti yang ini, post username. Kita copy paste aja supaya gampang. Ini ditambahin sama dengan 2. Setelah itu pakai variabel username. Username data ya. Kita apa ya namanya ya? Menyamakan dengan data yang username data variabel yang ini ya. Sama password juga. Username data and ini saya copy paste aja supaya lebih gampang ya. And ini langsung post ya. Password sama dengannya itu di sini ya. Variabel password data. Selanjutnya di sini saya buka kurung tutup kurung kurawal begini lagi. Nah, di sini untuk sessionnya ya, variabel session buka kurung tutup kurung kotak begini ya. Di dalam sini saya buat tanda petik 2 berhasil gede semua nih. Berhasil underscore login. Ini nilainya saya buat menjadi 1. Jangan lupa titik koma ya. Setelah itu ini tetap sama kayak tadi, Ctrl D untuk membuat duplikat. Nah, di sini saya ganti menjadi username. 1 ini kita hapus ya. Kita ambil post username yang ini ya. Nah, sampai sini saja. Sama dengannya tidak perlu. Ini paste ya, username. Ini username udah selesai. Dan Ctrl D lagi. Ini saya buat untuk password. Dan ini ganti password aja. Nah, ini sudah selesai. Di bawah sini kalau sudah selesai, ini kan berarti prosesnya berhasil ya. Kalau prosesnya berhasil, kita redirect nih. Redirect. Jangan lupa titik koma ya. Tanda petik 2. Location. Titik 2 user area.php. Nanti setelah berhasil dia akan membuka halaman user area. Nah, bagaimana kalau gagal? Kalau gagal akan ada pesan nanti echo user dan password salah. Nah,
Di sini sudah selesai dan saya tambahin lagi untuk pasangan if di atas ini, else juga ya. Echo, pakai echo juga sama ya, jangan lupa titik koma. Oh, ini juga lupa ya titik komanya ya. Nah, echo bukan user ya, data tidak lengkap. Oke, ini cukup untuk proses loginnya. Kita coba save. Apa jadinya kalau saya saya coba login pakai ini ya. Tadi ini dia. Tapi kosongan. Hasilnya kayak apa? Nah, user dan password salah ya. Jadi datanya tidak ditemukan. Oke. Untuk pemeriksaan session sudah, kita lanjutkan untuk halaman user ya, user area tadi itu ya. Yang bagian ini dia. Nah, user area. Oke, saya minimize lagi ya. Nah, di sini saya buat file baru lagi, yaitu user area tadi ya. User area.php. Ini saya edit pakai Notepad++ sama ya. Nah, di sini tetap pakai PHP ya. PHP, dan di sini ada tambahan lagi sama seperti tadi. Session start, buka kurung tutup kurung, jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini ini saya pakai if sama buka kurung tutup kurung underscore ya, tanda seru, iset buka kurung tutup kurung variabel underscore session. Nah, ini untuk session yang berhasil login tadi ya, berhasil underscore login. Kita lewatin satu tutup kurung ya di sini, and tanda seru, iset buka kurung tutup kurung lagi. Session ini saya copy paste aja ya supaya gampang untuk pengetikannya dan supaya cepat juga. Username kita lewati satu tutup kurung lagi, n lagi. Iset ini saya copy paste aja begini ya. Begini, tapi username saya ganti password. Nah, setelah itu kita lewati dua tutup kurung ini di luar ya. Di sini saya buat kurung kurawal, di enter aja di tengah posisinya. Nah, di sini die buka kurung tutup kurung. Pesannya di sini ya. Anda tidak mempunyai akses ke halaman ini. Silahkan kita tambahin link ya. Href sama dengan slash begini, tanda petik 2 index.php slash lagi ya. Setelah itu lebih dari begini, login, kita tutup untuk linknya. Yap, ini berhasil. Ini sudah benar ya untuk linknya. Jangan lupa titik koma di sini. Di sini saya tambahin else untuk pasangannya if ya. Echo. Berarti kalau else di sini berarti berhasil ya, karena posisi di atas ini kan tanda seru atau kebalikannya ya.
Ini saya pakai paragraf. Login berhasil. Selamat datang. Kita masukkan variabel di sini ya. Kalau menaruhkan variabel, kita tambahin titik di sini. Variabel session begini, kita tampilkan username, jangan lupa titik lagi. Ini udah benar ya, jadi ini di luar sebentar. Oh, ini ditambahin lagi nih, tanda petik lagi nih. Nah, begini. Dan harusnya sebelumnya session ini, sebelumnya titik ini ditambah tanda petik. Nah, pantasan tadi warnanya jadi hitam. Setelahnya di sini kita tutup P-nya. Oke, ini titik koma, sorry. Dan di sini echo ada, saya tambahin untuk link logoff ya. P begini, saya tambahin link ya, sama kayak tadi, href sama dengan slash tanda petik ya, logout.php, yang tadi kan index ya, logout.php slash tanda petik, udah ya, tanda petik lagi berarti. Tutup ya di sini. Logout. Setelah itu linknya saya tutup begini, dan paragrafnya juga ditutup P. Yap, ini udah bener. Oh, ini kurang ya, titik koma ya, nggak ada yang kurang kan. Oke, ini di save dulu. Mari kita coba untuk loginnya ya. Jadi tadi kan username passwordnya admin ya. Saya pencet login, hasilnya kayak apa? Oh, ada yang error ya. Undefined variable session online 6. Ada apa di online 6? User area. Oh, berarti ini ada yang nggak sesuai ya. Makanya dia jadi undefined, tapi dia login berhasil, selamat datang ya. Tetapi untuk menampilkan namanya, dia itu error ya. Saya cek dulu ya. Oke, harusnya sessionnya ini gede ya. Tadi ini sessionnya kecil begini. Nah, begini kira-kira. Jadi sessionnya ini memakai huruf kapital semua ya, jadi besar semua. Setelah itu hasilnya seperti ini, selamat datang admin. Loh, adminnya nggak ada spasi ya. Ini saya coba tambah spasi, save ya. Saya buka lagi. Nah, login berhasil, selamat datang admin. Jadi ini loginnya udah berhasil. Kalau saya buka di tab baru, dia akan sama karena memang kesimpan di session ya. Jadi untuk menampilkan datanya ini, adminnya ini, nama adminnya ini, itu dia memakai session juga, sama. Ini dia untuk pemanggilan sessionnya. Jadi ditampilkan juga memakai echo. Seperti ini kalau untuk proses
di user area. Nah, tinggal saya membuat untuk proses mana tadi? Oh, ini proses logoutnya ya, karena logoutnya masih belum ada. Kita minimize dulu ya. Di sini saya buat file baru lagi untuk yang terakhir. Apa tadi yang terakhir ya? Penghapusan session ya. Kok penghapusan session? Logout. Logout ini fungsinya untuk penghapusan session. Yang ketiga ya, proses penghapusan session. Ini editnya sama, pakai Notepad++ ya. Nah, untuk logout ini sendiri sintaks PHP-nya paling sedikit. Jadi ini sama session start ya. Begini ya. Setelah itu unset buka kurung tutup kurung ya. Jangan lupa tanda petik variabel underscore session buka kurung tutup kurung ya, tanda petik 2 begini, berhasil login. Kok besar semua, berhasil login underscore login ya, sama seperti ini. Kita buat 3 pakai Ctrl D ya. Nah, berhasil login ini saya ganti username. Yang terakhir password. Dan paling bawah ini setelahnya ini session underscore destroy. Dihancurkan ya sessionnya. Dan ada pesan di sini. Tanda petik titik koma jangan lupa ya. Logout berhasil. Di sini saya buat link login sama kayak tadi, href sama dengan slash tanda petik ya, index.php slash tanda petik lagi, ditutup begini, login, dan tutup untuk linknya. Sudah, cuman ini aja. Kita coba save. Dan yang terakhir tadi kan ini ya, ini saya refresh tetap ya. Nah, cara untuk menghilangkan ini tinggal logout ini untuk proses penghapusan session. Nah, logout berhasil. Ini saya kembali pun dia sudah nggak ada. Coba saya login lagi ya, admin. Nah, user area ya. Coba saya kembali lagi. Oh, harusnya di sini ditambahin ya. Harusnya. Karena kalau ini ditambahin untuk ada datanya di session, itu dia kembali lagi ke user area. Nah, caranya bagaimana? Ini gampang sekali ya. Cuman tinggal kita copy paste aja di user area ini ya. Ini saya copy paste semua di index ya. Taruh aja di bagian bawah. Nah, tetapi die-nya ini saya hapus. Echo-nya ini juga saya hapus juga. Tetapi untuk echo-nya ini saya ganti untuk redirect ke user area. Nah, seperti ini. Echo yang di bawah ini ya. Nah, kayak ini ya. Ini tinggal saya save. Ini refresh dulu ya. Oh, bentar. Berarti ini sudah ada ya. Coba logout. Login ya. Oh ya. Tadi ada sisanya untuk data login ya. Kalau saya login admin begini ya. Ini kan berhasil. Coba saya kembali ke index. Hasilnya kayak apa? Dia kembali lagi ke user area. Jadi sudah ada sintaksnya di sini ya.
Jadi dia akan memindahkan ke user area kalau belum login ya. Ini bisa saya pindahkan ke index kalau belum login. Jadi di sini saya ganti menjadi index. Ini save ya. Kalau belum login, datanya masih belum ada ya, dia akan pindah ke index. Tetapi sebaliknya, kalau datanya sudah ada, dia tetap akan ada di user area. Kayak ini saya ilangin ya. Nah, dia tetap di user area. Kalau saya logout, saya pindah ke login, session index.php, dia error ya. Harusnya dia detect index.php. Atau yang ini sudah saya hapus saja ya, karena nggak perlu di redirect juga kan. Nah, begini. Ini aplikasinya sudah bisa berjalan nih untuk proses login ya. Jadi, kalau sudah login, formnya, bagian form loginnya itu sendiri pun dia tidak bisa dibuka lagi. Oke, kira-kira ya cukup sekian untuk tutorial saya tentang menyimpan informasi user menggunakan session. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.